Unsur-unsur penelitian. Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur penelitian. Unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ilmiah ini adalah konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Proses teoritis dan proses empiris suatu penelitian, perumusan konsep, penyusunan proposisi dan teori, identifikasi variabel dan perumusan hipotesis merupakan proses teoritis dalam suatu penelitian ilmiah. Sedangkan perumusan definisi operasional, pengumpulan data, perumusan dan pengujian hipotesis statistik merupakan proses empiris. Di sini ada penjelasan mengenai konsep. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Misalnya, untuk menggambarkan kapasitas reproduksi manusia dikenal dengan konsep fertilitas dan fekunditas. Untuk menggambarkan pergerakan penduduk dikenal dengan konsep migrasi dan mobilitas. Beberapa konsep yang biasa dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial adalah nilai anak, perilaku kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, sikap terhadap kontrasepsi, mobilitas, mortalitas, stratifikasi sosial, interaksi sosial perilaku memilih, alienasi atau keterasingan, dan juga partisipasi. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan sebagai fenomena yang sama. Misalnya, konsep perilaku menyimpang dipakai oleh para sosiolog untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kebiasaan minum alkohol, dan banyak fenomena yang lainnya. Konsep perilaku memilih dipakai untuk menerangkan fenomena memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, memilih jumlah anak, dan yang lain sebagainya. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Dan dengan semakin dekatnya suatu konsep kepada realitas, maka semakin mudah konsep tersebut diukur. Banyak konsep-konsep ilmu sosial yang sangat abstrak, terutama yang merupakan unsur dari teori yang sangat umum atau grand theory. Misalnya, konsep pilihan pekerjaan adalah lebih rendah tingkat generalisasinya dari konsep perilaku memilih. Berbeda dengan konsep-konsep ilmu alam yang menggambarkan fenomena alami yang konkret karena dapat diraba dengan panca indera. Kebanyakan konsep-konsep dalam ilmu sosial adalah untuk menggambarkan fenomena sosial yang biasanya bersifat abstrak. Karena itu, dalam penelitian sosial, konsep-konsep perlu didefinisikan dengan jelas, sehingga penelitian tersebut dapat dipahami oleh masyarakat akademis yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesa adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Di dalam dalil atau hukum adalah jenis proposisi yang mempunyai jangkauan atau skop yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Misalnya, proposisi modernitas suami istri adalah salah satu faktor penentu perilaku kontraseptif mereka. Lebih sering kita jumpai daripada proposisi yang cenderung pasangan usia subur di Indonesia menggunakan kontrasepsi modern. Benar keduanya adalah proposisi karena keduanya adalah pernyataan tentang realita yang kebenarannya dapat diuji. Perbedaannya, yang pertama menghubungkan dua faktor dan menganggap bahwa satu faktor adalah penyebab dari faktor yang lainnya, sedangkan proposisi yang kedua hanya menunjukkan distribusi suatu faktor. Nah, di sini ada beberapa contoh proposisi yang sering dipakai dalam penelitian keluarga berencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh tingkat konsensus mereka tentang manfaat alat tersebut. Yang kedua, ada penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang sikap kelompok atau referens. Yang ketiga, penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa yang dipengaruhi oleh derajat kosmopolitan mereka.
Yang keempat, penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa yang dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang nilai ekonomi anak. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai teori. Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari suatu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Proposisi 1 misalnya menunjukkan bahwa penerimaan kontrasepsi modern oleh suami istri di pedesaan Jawa dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang manfaat alat kontrasepsi tersebut. Proposisi ini dapat ditingkatkan menjadi teori 1 dengan merubah tingkat abstraksi proposisi tersebut menjadi penerimaan suatu inovasi sosial dipengaruhi oleh sikap terhadap inovasi tersebut. Dalam contoh di atas, kontrasepsi modern dijadikan lebih abstrak dengan menggunakan konsep tersebut menjadi inovasi sosial, dan persepsi tentang nilai anak dijadikan persepsi tentang inovasi tersebut. Atau kalau disajikan secara lebih abstrak, kita dapat merumuskan teori 2. Perilaku adalah fungsi dari sikap. Lalu di sini ada variabel. Variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi, maksudnya konsep badan bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Berat badan adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Seks adalah variabel karena mempunyai nilai, yaitu laki-laki dan wanita. Umur, pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tanah, peredaran uang, semuanya adalah variabel. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Jadi, konsep perilaku kontrasepsi dapat diubah menjadi variabel dengan merubahnya menjadi penggunaan kontrasepsi. Yang selanjutnya ada hipotesa. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Lalu hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat penting. Hipotesa adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, hipotesis yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, hipotesa harus menggambarkan hubungan antara variabel-variabel, dan dua, hipotesa harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Ini berarti bahwa variabel-variabel yang dicantumkan dalam hipotesa harus dapat diukur dan diarahkan. Hubungan antara variabel-variabel tersebut harus jelas. Seringkali rumusan hipotesa dimulai dengan suatu proposisi yang menunjukkan hubungan antara variabel dan diikuti oleh pernyataan yang lebih spesifik tentang arah serta kuatnya hubungan tersebut. Misalnya, untuk penelitian tentang penggunaan kontrasepsi modern dapat dirumuskan sebagai berikut. Tingkat penggunaan kontrasepsi modern dipengaruhi oleh persepsi suami istri tentang manfaat kontrasepsi tersebut dan persepsi mereka tentang sikap kelompok referensi terhadap hal yang sama. Hipotesa di atas menunjukkan hubungan antara dua variabel bebas atau persepsi tentang manfaat kontrasepsi modern dan persepsi tentang sikap kelompok referensi terhadap kontrasepsi modern. Dan variabel terikat, yaitu tingkat penggunaan kontrasepsi modern. Jenis hipotesa ini disebut hipotesa relasional. Selain hipotesa relasional, terdapat hipotesa deskriptif. Lalu ada hipotesa ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel menurut variabel tertentu. Salah satu contoh hipotesa deskriptif adalah proposisi orang-orang desa berpendidikan tinggi yang beremigrasi lebih besar daripada yang berpendidikan rendah. Semua hipotesa yang di atas disebut dengan hipotesa kerja atau hipotesa alternatif. Diberi simbol HA untuk menguji hipotesa alternatif tersebut. Diperlakukan pembanding dan disebut dengan hipotesa nihil atau hipotesa nol dan diberi simbol dengan HO. Seringkali disebut juga dengan hipotesa statistik.
Rumusan hipotesa nol adalah kebalikan dari hipotesa alternatif. Jadi, kalau hipotesa alternatif berbunyi tingkat penggunaan kontrasepsi modern dipengaruhi oleh persepsi suami istri tentang manfaat kontrasepsi tersebut dan persepsi mereka tentang sikap kelompok referensi terhadap hal yang sama. Maka hipotesa nol berbunyi tingkat penggunaan kontrasepsi modern tidak dipengaruhi oleh persepsi suami istri tentang manfaat kontrasepsi tersebut dan persepsi mereka tentang sikap kelompok referensi terhadap hal yang sama. Lalu di sini ada definisi operasional. Salah satu unsur yang membantu komunikasi antara penelitian adalah definisi operasional, yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui bahwa pengukuran suatu variabel sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Di bawah ini diberikan contoh-contoh dari definisi operasional. Definisi garis kemiskinan. Dalam penelitian ini dipakai ukuran garis kemiskinan yang dikembangkan oleh Sajogyo IPB. Yang tergolong miskin adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran senilai kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun di pedesaan dan kurang dari 480 kg per kapita per tahun di perkotaan. Definisi pasangan usia subur atau PUS adalah pasangan yang berstatus kawin berusia antara 15 sampai 44 tahun. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.